Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya pada hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah, amin, sudah baik. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Doa di tempat, mulai. Cukup doa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, silakan teman-teman untuk absen terlebih dahulu di area ini. Silakan teman-teman untuk absen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah absen semua? Baik, jika sudah semua absen, mari kita lanjut ke pembelajaran. Baik, sebelum kita benar-benar lanjut ke materi pembelajaran, teman-teman silakan melihat cuplikan video berikut. Kebebasan dan pelayanan yang lebih baik kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau nunggu kita aja, nggak bakal nyampe dalam 5 tahun ini. Harus mulai bergerak dari bawah. Harus mulai maju untuk memerdekakan sistem prioritas nomor 1 di dunia. Tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1. Lagi jarang-jarang nih ada kabinet yang sangat progresif, yang siap kolaborasi, yang udah mengimplementasi agile system, bahkan OKR pun. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting. Kelakuan elit-elit yang kerap kali mengatasnamakan kita ketika mengambil berbagai keputusan hanya untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Gimana kita nggak sebel dan gimana gue juga susah hidup gue harus meyakinkan anak muda peduli politik kalau yang sehari-hari dilihat ya tingkah laku seperti itu. Susah. Capek juga datang ke kampus-kampus bilang, hey peduli, hey bersuara, hey bela KPK, hey jangan mau kena hoax, jangan percaya Novel Baswedan itu matanya palsu. Beneran itu dia matanya di... Baik, bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya tokoh yang ada dalam video tersebut. Dan kira-kira tokoh tersebut sedang melakukan kegiatan apa ya? Betul sekali. Tokoh tersebut sedang melakukan cetak emas. Sebelum ke materi pembahasan, alangkah lebih baik teman-teman harus mengetahui mengenai apa kompetensi dasar dan indikator penilaian kompetensi yang harus dicapai teman-teman. Untuk kompetensi dasar yang harus sampai yaitu 3.5, teman-teman harus bisa mengidentifikasikan informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam seminar. Yang kedua, 4.5, menyusun bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus teman-teman capai, yaitu 3.5.1, menemukan unsur-unsur ceramah, informasi, dan kebahasaan. 3.5.2, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. 4.5.1, menuliskan kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memperhatikan isi pesan topik teks ceramah. Yang terakhir, 4.5.2, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun. Dan tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan sikap review, cermat, dan tanggung jawab. Untuk yang kedua, menentukan unsur-unsur ceramah, isi informasi, dan kebahasaan. Dan berikutnya, menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih dengan memperhatikan isi kebahasaan dan topik teks ceramah. Dan berikutnya, mempresentasikan dan menanggapi, merevisi kerangka teks ceramah yang disusun. Wah, teman-teman kalian yang harus ditekankan dan diperhatikan mengenai apa
kompetensi dasar indikator pencapaian dan tujuan yang harus teman-teman capai. Itu untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Baik, itulah dan selanjutnya untuk memasuki pada pembelajaran hari ini, kita lanjut ke pembahasan materi. Jadi saya screen ya teman-teman untuk lebih gampang menjelaskan materi. Sebelum kita lanjut ke penjelasan yang lebih lanjut, mungkin dari teman-teman ada yang tahu mengenai apa itu ceramah? Ceramah menurut KBBI adalah pidato oleh seorang di hadapan banyak pendengar mengenai satu hal, pengetahuan dan sebagainya. Dan berikut definisi ceramah menurut tim Kemendikbud menjelaskan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan publik atau umum yang isinya merupakan penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ceramah itu adalah penjelasan dari seorang pembicara dalam ahli suatu bidang yang bertujuan untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan dan sebagainya. Yang berikut ada jenis-jenis ceramah. Jenis-jenis ceramah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ceramah umum, ceramah yang ditujukan kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Yang kedua ada ceramah khusus, yaitu ceramah yang ditujukan pada khalayak tertentu, baik itu materinya maupun pendengarnya. Dan ceramah memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memiliki struktur yang lengkap, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, penutup. Yang ketiga, isi teks ceramah disesuaikan dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, ada bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan tentunya sopan. Yang terakhir, terdapat komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar apabila melalui media elektronik. Nah, kita kan sudah mengetahui tentang apa itu ceramah, jenis-jenis ceramah, dan jenis-jenis. Baik, selanjutnya teman-teman silahkan melihat cuplikan video ceramah berikut. Baik teman-teman, bagaimana? Nah, sebelum menunggu video Bapak share, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mengenai ceramah itu apa? Oh, ada yang bertanya. Bentar. Ini ada yang bertanya mengenai apa perbedaan dari pidato dan ceramah. Menurut saya, pidato dan ceramah itu sama-sama dalam lingkup public speaking. Nah, untuk perbedaannya dan perbedaannya mengenai pidato dan ceramah adalah pidato dilakukan pada acara dan tempat tertentu, sedangkan ceramah tidak terikat waktu dan tempat tertentu. Dan pidato tidak terdapat interaksi antar pembicara dan pendengar. Dengan ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dengan pendengar. Begitu. Apakah bisa membantu teman-teman?
Nih, ada yang bertanya lagi mengenai apa perbedaan khotbah dan ceramah. Dalam khotbah sendiri, topik khotbah tentang keagamaan dan tentu sedangkan topik ceramah bersifat pengetahuan dan nasihat atau petunjuk. Dan khotbah tidak terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar. Sedangkan ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antar pembicara dengan pendengar. Dan khotbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu di waktu tertentu, sedangkan ceramah tidak terikat waktu dan tempat tertentu. Apakah bisa membantu? Baik, langsung saja Bapak share video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah, keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama
melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah teman-teman nonton video, silahkan teman-teman mencari informasi yang ada dalam video tersebut. Nah, setelah teman-teman mengerjakan, nanti dikumpulkan ya. Nanti ketua kelas membuat tempat pengumpulan, contohnya membuat Google Drive. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Nah, setelah teman-teman mengerjakan tugas sebelumnya, mengenai mencari informasi-informasi ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks ceramah. Yang perlu teman-teman perhatikan dalam menyusun teks ceramah, yang pertama harus menentukan topik. Seperti topik apa yang akan kalian bicarakan di depan umum. Yang kedua ada merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga ada menyusun kerangka ceramah. Yang keempat, pengembangan kalimat berdasarkan kerangka. Ini ada struktur dan contoh analisis teks ceramah. Yang pertama ada struktur pembuka. Struktur pembuka ini berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Berikut adalah contoh pembuka pada ceramah. Contoh, saya contohkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap bercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada ceramah hari ini saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya proses penasar ilmu dari pendidikan kepada peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi bangsa diletakkan. Nah, seperti itu teman-teman mengenai pembuka, contoh pembuka dalam ceramah. Yang berikutnya ada struktur isi. Struktur isi berisi rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis awal. Berikut adalah contoh isi dalam struktur ceramah. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan sangat sulit didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain provinsi. Pastinya sebagai kecil saudara kita di daerah lainnya harus menyeberang sungai atau nyawa dan sampai di sekolah. Hal ini tentu membuat kita tertekan. Di saat mereka ingin mendapat pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapat kemudahan untuk mengenyam pendidikan, marilah menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang tinggi-tingginya. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita.
Adakah cita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, polisi, presiden, pilot? Semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus rantai kemiskinan karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih berdidik, lebih mudah mendapatkan informasi dan lebih pintar. Hal ini merupakan orang yang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas. Nah, berikut itu ya teman-teman mengenai struktur isi. Selanjutnya ada struktur penutup. Struktur penutup berisi penegasan ulang mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Berikut adalah contoh struktur dan penutup. Hadirin sekalian saya hormati, ingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan negara maupun diri pribadi. Mari siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar mencapai cita-cita yang diimpikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu teman-teman mengenai contoh struktur pada penutup ceramah. Nah, yang berikut ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui kaidah kebahasaan teks yang ada dalam teks ceramah tersebut. Yang pertama adalah memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang memiliki hubungan sebab akibat atau argumentasi. Yang keempat, ada banyak memakai kata kerja. Yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Kita sudah mengetahui ini mengenai apa ceramah, jenis-jenis ceramah, ciri-ciri ceramah, struktur dan contoh analisis dalam ceramah. Dan terakhir, kita juga belajar mengenai kebahasaan yang ada dalam ceramah. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan penugasan mandiri. Ini kan tugas satu kan mencari informasi mengenai video tadi ya. Dan Bapak akan memberikan video yang kedua, yaitu silahkan teman-teman membuat teks ceramah dan teman-teman pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dan pada pertemuan minggu depan dari teks ceramah yang kalian buat satu persatu. Minggu depan silakan teman-teman untuk melakukan praktek ceramah di depan kelas ya. Baik, apakah sudah dimengerti mengenai tugas 1 dan tugas 2? Ya sudah. Bapak akhiri. Sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, langkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat mulai. Cukup berdoa. Baik, mungkin itu materi pembelajaran pada hari ini. Untuk teman-teman, tetap semangat dan jaga kesehatan. Bapak akhiri. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.